Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, ini sekedar untuk menyampaikan kembali apa yang sebenarnya pernah disampaikan dalam kegiatan-kegiatan komunitas belajar kita, Semansaka Cindo. Di beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan bahwa kegiatan kami dari hasil PKG PJOK, contohnya seperti Sport Education Model itu yang saya tawarkan ke P5, itu bisa, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kali ini saya menawarkan sebuah program Bapak Ibu, menawarkan sebuah program kepada Bapak Ibu yang mungkin di sini bertugas sebagai fasilitator ataupun koordinator dari P5 ya, untuk dapat diterapkan. Diterapkannya ini bisa berkolaborasi dengan komunitas Semansaka Cindo kita. Dimana kalau penerapan dari program saya ini berhubungan dengan olahraga ini bisa masuk tema bangunlah jiwa raganya. Dimana ini saya kasih tema kegiatannya My Sport, My Heart with Semansaka Cindo di sini. Nah, jadi nanti kegiatannya itu berkolaborasi antar mapel di P5. Nah, adapun kegiatan ini latar belakangnya ya tentunya dalam kegiatan My Sport, My Heart ini bisa diterapkan dalam kegiatan P5. Berhubung kita ini sudah penerapan dari kurikulum Merdeka, adanya P5, nah ini salah satu dari latar belakangnya untuk kita ambil pada tema tentang bangunlah jiwa dan raganya. Nah, tentunya ini menghubungkan dari prinsip student agency, di mana ada voice, choice, dan ownership. Untuk voice itu kita harus memberikan kesempatan kepada siswa, ya. Siswa itu harus menyampaikan pendapat-pendapatnya, kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan yang sesuai potensi mereka itu seperti apa, mampu apa tidak mereka sesuai dengan potensi mereka. Kemudian ada choice, ketika mereka sudah bersuara, mereka menentukan pilihannya yang mana nih yang cocok dengan mereka, gitu kan. Sehingga kalau sudah ada voice dan choice-nya itu, maka tertanamlah prinsip dari ownership itu, di mana mereka tentunya akan terlibat aktif dan bertanggung jawab dari proses dan hasil pembelajarannya. Nah, tentunya juga kegiatan ini saya pertimbangkan berdasarkan aset yang ada di sekolah ini, karena zamannya sekarang kita harus asset based thinking. Tidak lagi memikirkan apa itu kekurangannya, tapi memikirkan apa yang ada di sekolah kita. Kita menjadikan sebuah kelebihan. Nah, untuk aset dari SMA Negeri 1 Cempaka ini beberapa waktu lalu ada beberapa CGP sudah melakukan pemetaan. Ada 7 aset, itu ada manusia, sosial, lingkungan, budaya, fisik, kemudian politik, dan juga finansial. Nah, jadi itu bisa dilakukan melalui survei-survei ya, secara langsung. Baik, mungkin itu sekilas saja untuk ininya, untuk latar belakangnya. Kemudian juga menghubungkan dengan apa yang menjadi program dari kepala sekolah kita kemarin, dia menekankan untuk digitalisasi begitu kan, tentang komunitas ini. Nah, ini juga bisa dihubungkan ketika program ini berjalan, kegiatannya itu didokumentasikan, masuklah digitalisasi sekolah, masuklah portofolio digital nantinya. Ya, dari tujuan program ini ada beberapa tujuan terkait pada peserta didik. Ini ada melalui kegiatan dari My Sport, My Heart ini, siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna dengan mengintegrasikan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kembali ke P5 itu tadi, bukan hanya olahraganya saja, bukan hanya bangunlah jiwa dan raganya saja, tetapi yang diterapkan ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya itu tadi, dimensinya bagaimana? Apakah ada gotong royongnya? Apakah ada kreatif atau berpikir kritis dan sebagainya yang diterapkan? Kemudian untuk dampaknya, nah ini berhubungan dengan kami kegiatan kompetensi PJOK ini berdampak pada kegiatan PJOK tentunya. Ini siswa dapat memahami dan mempraktikkan aktivitas pembelajaran PJOK berdasarkan potensi mereka masing-masing, dengan mengintegrasikan teknologi portofolio digital sebagai self-assessment otentik pada aktivitas pembelajaran. Jadi self-assessment ini Bapak Ibu, ini penilaian diri sendiri, di mana siswa melakukan penilaian dari kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya itu berdasarkan dokumentasi yang dia dokumentasikan itu. Berdasarkan lihat foto, oh ini perkembangan saya sudah berada di level ini, sehingga siswa itu menilai dirinya sendiri bagaimana perkembangan ke depannya, bagaimana perbaikan untuk dirinya sendiri ke depannya. Itu gunanya untuk pembelajaran di PJOK. Dan ini juga bisa diterapkan
pada kegiatan mata pelajaran yang lainnya juga. Kemudian bagi komunitas apa tujuannya? Jadi melalui kegiatan ini kita dapat menjalin kolaborasi melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, ya. Berbasis proyek itu contoh, misal saya guru olahraga mengajarkan tentang nilai-nilai gerak, praktek-praktek gerak, kemudian bahasa Indonesia berkolaborasi dia bagaimana mengajarkan siswa ini memberikan komunikasi-komunikasi yang baik sesuai dengan ejaan-ejaan bahasa Indonesia. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan PPKN. PPKN bagaimana kita PPKN ini mengajarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kebajikan, begitu kan? Dan bahkan juga mungkin bisa berkolaborasi dengan guru BK. Jadi BK ini menyampaikan diagnostik awal ini keadaan mental dari siswa kita untuk mengikuti pembelajaran. Jadi itu bisa. Nah, khususnya ini dalam program ini saya terapkan di P5 Bapak Ibu. Jadi P5 ini otomatis kita berkolaborasi ya. Berkolaborasi dari beberapa mapel yang terdata dalam untuk melaksanakan P5 ini. Itu untuk komunitasnya. Nah, adapun capaiannya yang diharapkan ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Capaian ini peserta didik dapat membuat video. Jadi portofolio. Jadi olahraga itu tidak hanya identik dari gerakan saja, tapi saya memanfaatkan video sebagai penilaian diri siswa dari kemampuannya itu. Jadi capaiannya siswa dapat membuat video dari proses dan hasil berdasarkan pemahaman dan keterampilan dari aktivitas olahraga yang diperagakan melalui P5 gaya hidup berkelanjutan. Bukan gaya hidup berkelanjutan ya. Maaf Bapak, bangunlah jiwa dan raganya dengan mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu tujuan untuk capaiannya. Nah, adapun hasil yang diharapkan dari capaian itu, peserta didik dapat mempresentasikan. Jadi mereka itu mempresentasikan kebermanaan dari proses, ya, dari proses dan hasil berdasarkan pemahaman dan keterampilan mereka dari aktivitas dari self assessment itu tadi, dari asesmen otentik yang mereka lihat dari videonya tadi. Jadi mereka presentasikan, oh ini capaian saya sudah sampai di sini, pemahaman arahnya sudah sampai di sini. Nah, adapun langkah-langkahnya, ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalaupun misalnya ini langsung bisa kita terapkan semester ini, itu lebih baik. Tapi kalaupun misalnya ini belum bisa semester ini, bisa kita terapkan di periode berikutnya pada kelas yang lain mungkin. Nah, adapun langkah-langkahnya itu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap topiknya itu tadi. Topiknya apa? Judulnya tadi, ya, tentang kepentingan olahraga dan kepentingan kesehatan untuknya. Kemudian itu tadi penyusunan administrasi, seperti biasa kita susun administrasi seperti modul project, rancangan, jadwal dan sebagainya. Kemudian peserta didik ini difasilitasi untuk melakukan pengelompokan berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Nah, diagnostik ini kalau non kognitif kita bisa bekerja sama dengan guru BK, untuk kognitif itu bekerja sama antar mapel. Kemudian peserta didik itu membuat perencanaan terkait rancangan peran dan kegiatan sesuai potensi yang dimiliki. Jadi misal contoh seperti ini Bapak Ibu, mereka itu mampunya olahraganya hanya lari saja, jogging. Ya sudah, mereka jogging saja. Misal ada yang potensinya pada bela diri pencak silat, ya sudah silakan pencak silat mereka. Jadi sesuai dengan potensi mereka, mereka merancang peran mereka di mana. Kemudian juga peserta didik difasilitasi melaksanakan proses dengan prinsip student agency seperti tadi, siswa itu bersuara, menyampaikan pendapat, kemudian menentukan apa yang ada di diri mereka. Kemudian peserta didik ini difasilitasi untuk finalisasi dan presentasi hasilnya, evaluasi dan refleksi bersama, dan terakhir itu tindak lanjut. Nah, itu untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Untuk strukturnya, nah itu saya dengar kemarin untuk P5 kita kan di kelas 12 Bu Anjas ya. Nah, harapan saya itu di kelas 12 mungkin kalau di semester ini belum bisa, di 12 C dan D ya. Nah, harapan saya mudah-mudahan mungkin di kelas yang lainnya bisa diterapkan ini. Hal yang seperti ini. Nah, untuk program yang dilaksanakan itu setelah saya lihat itu 5 JP kan. 5 mapel ya yang berkolaborasi, 5 JP per minggu. Nah, yang terlibat ini tentunya ada anggota dari komunitas belajar di mana kita seluruh Dewan Guru SMA Negeri 1 Cempaka ini, khususnya yang di kelas 12 itu ada guru PJOK saya lihat. Kemudian ada guru pendidikan agama Islam, guru matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila,
guru seni, dan bisa kita melibatkan guru TIK. Kenapa? Guru TIK ini bisa kita libatkan dalam mengelola digitalnya. Bisa kita libatkan di situ. Ya, kemudian kita tetap harus menyesuaikan dengan aset-aset itu tadi, ya. Kita sesuaikan potensinya ini. Oh, guru ada potensinya di sini, ayo kita maksimalkan. Guru PPKN potensinya di sini, harus dimaksimalkan itu. Jadi tidak mesti harus semuanya dengan finansial, ya. Finansial itu aset, tapi jangan melupakan aset yang lainnya. Karena manusia itu adalah aset utama untuk mengelola semua aset di sekolah kita. Nah, bisa lihat ya, Bapak Ibu, ini tentang pernyataan dari kapasitas yang kita miliki. Misal modal manusia, itu guru memiliki strategi. Kita itu modal utamanya, strategi bagaimana mengelola modal fisik kita, modal finansial, dan sebagainya. Seluruh modal itu modal manusia ini yang mengontrolnya. Ada modal sosial, modal fisik, lingkungan, finansial, politik, dan modal agama dan budaya. Untuk rencana evaluasi, nah evaluasi ini tentunya kita nanti ke depannya ketika sudah terlaksana kegiatan ini, evaluasi akan kita laksanakan melibatkan seluruh pihak. Jadi tidak hanya guru saja tetapi peserta didik. Dan untuk melakukan evaluasi itu tidak boleh hanya dengan satu cara. Karena satu cara belum tentu itu valid. Jadi caranya itu minimal ada observasi, survei, dan refleksi bersama. Kalau hanya observasi saja belum tentu valid, kalau hanya survei saja belum tentu valid, tapi observasi, survei, dan refleksi itu lebih bisa memvalidasi hasil dari evaluasi kita, Bapak Ibu. Nah, kemungkinan tantangannya apa? Nah, kemungkinan tantangan belum tentu 100% siswa itu berpartisipasi aktif. Belum tentu semuanya bisa berpartisipasi aktif. Kemudian tidak semua guru dan siswa terampil dalam mengolah teknologi. Terampil itu maksudnya ketika menemui masalah apapun dia aman gitu kan. Itu maksud dari terampil, bukan hanya sekedar bisa saja. Nah, solusinya apa? Solusi yang pertama, guru dapat berinovasi memvariasikan gaya memfasilitasi siswa. Jadi kita variasikan. Oh, seperti ini tidak cocok sehingga siswa ini tidak aktif, seperti ini tidak cocok. Jadi kita sesuaikanlah. Siswa ini maunya apa gitu kan. Kemudian solusinya yang kedua, komunikasi dan kolaborasi antar guru, siswa, komunitas, dan praktisi. Jadi komunitas kita, guru, siswa, dan jangan lupa juga praktisi. Praktisi ini apa? Praktisi yang ahli dalam bidangnya, bisa dari luar, bukan hanya dari dalam internal sekolah kita saja. Itu bisa kita menjalin kolaborasi. Nah, itu saja Bapak Ibu, ya mungkin ada masukan ataupun ada pertanyaan terkait dari program saya, boleh dipersilakan. Ya, silakan Bu Tiani. Ya, tadi kan kalau saya lihat program ini berkolaborasi dengan guru-guru lain. Nah, bagaimana kalau kita memulai kita sendiri dulu? Ya kan, seperti saya belajar bahasa Inggris, saya coba program ini di pelajaran saya. Kan kalau kami kan basic kemampuan siswa dalam misalnya berbahasa Inggris. Nanti kan ada buat video-video. Tanpa harus berkolaborasi dengan guru sendiri. Ya. Bisa tidak? Nah, itu bisa. Itu bisa. Jadi sistemnya sekarang kita itu kan kurikulum merdeka adanya asesmen sumatif, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif. Nah, untuk di formatifnya itu Bapak Ibu ya, kita bisa menerapkan dengan namanya asesmen otentik. Asesmen otentik itu di mana siswa itu dihadapkan dengan keadaan yang nyata. Contoh Bu Triani bahasa Inggris gitu kan, mengajarkan tentang kosakata bahasa Inggris lah, kita anggap begitu kan. Nah, siswa itu diberikan kesempatan bagaimana dia melakukan menyampaikan kosakatanya itu dengan cara mungkin ya dia dikasih dikasih kesempatan untuk membuat sebuah cerita gitu kan. Membuat sebuah cerita yang benar-benar dia alami gitu kan. Misal contohnya dari tadi pagi ketika saya bangun tidur saya langsung ini kemudian saya sampai dengan berangkat sekolah sampai dengan duduk di sini dengan menggunakan kosakata bahasa Inggris. Jadi itu dihadapkan dengan keadaan nyata yang dia alami. Itu. Nah, misal contoh juga mungkin Bapak Ibu yang bahasa Inggris saya lihat
ada yang nyanyi gitu kan, itu juga masuk di asesmen otentik. Nah, itu bisa dikolaborasikan, seperti kata Bu Triani tadi untuk memulai dari mapel kita sendiri kan. Nah, itu bisa. Sehingga nanti kalau sudah kita menerapkan asesmen otentik itu tadi, kita bisa kolaborasi. Bu Triani tadi kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris bisa ajak dengan mapel-mapel yang lain. Contoh kita ambil pendidikan agama Islam, itu bisa. Pendidikan agama Islam, bagaimana siswa itu menunjukkan cara dia berbicara, percakapannya itu ketika berinteraksi dengan orang lain, menunjukkan akhlak mulia, gitu. Itu bisa. Nah, misal berkolaborasi dengan matematika, bisa. Bagaimana siswa itu memecahkan suatu permasalahan yang muncul. Itu bisa. Ada lagi yang bertanya? Silakan Bu Betty. Dan untuk kita melanjutkan ke program ini, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, untuk langkah-langkah kita agar kita konsisten dalam melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Mohon penjelasan. Ya, untuk langkah-langkah itu tadi yang pertama kita harus menanamkan mindset dulu, Bapak Ibu ya. Mindset itu kita untuk mencapai tujuan apa tujuan kita gitu kan? Mindset dulu, pola pikir kita dulu harus sama dulu. Kalau pola pikir sudah sama, bagaimana kita caranya untuk menjalin komunikasi? Kalau komunikasi selalu terarah, mindset sama, ya, berarti akan mudah untuk menjalin kolaborasi. Jadi kuncinya itu, Bu Betty, komunikasi, kolaborasi. Dengan dasar mindsetnya itu satu visi. Apalagi kita kan sudah ada namanya komunitas Cindo. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, kolaborasi kita itu akan terjalin erat. Ada lagi mungkin? Silakan Pak Meri. Ya, kalau untuk kontennya sudah bagus, cuma saya sedikit masukkan untuk karena ini tulisan ilmiah. Ketika bertemu dengan istilah asing itu dicetak miring, Pak. Itu masukan dari saya kalau mau. Alhamdulillah. Karena untuk bagian teknisnya gitu, Pak Meri. Saya punya lagi teknisnya. Setiap ketemu bahasa Inggris itu dicetak miring. Itu wajib. Oke, terima kasih Pak Meri masukannya. Ya. Ada lagi yang lain? Master Pak, itu Itu sudah miring. Di dalam di dalam kalau masalah itu di dalam masalahnya. Jadi ketika ada uraian-uraian dalam kalimat itu Benar. Oke. Kalau istilah asing dicetak miring, Pak. Terus ini masuk bahasa daerah, Bu Betty. Ada nggak misal kita ngambil bahasa daerah? istilah asing yang masuk dalam. Bahasa asing itu yang benar itu seperti itu. Terus ini Pak, kalau dia pengertian harus disertakan sumbernya. Ya, untuk ini ketentuan penulisan ilmiah ya. Iya. Oke. Supaya tambah bagus. Ya. Sempurna. Sempurna 100 sempurna. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang lain mungkin ada masukan terkait dari program kita? Bagus. Ya. Setelah menyimak ya bagus ya. Dari awal sampai akhir ya. Saya yakin bagus ya. 99% kawan-kawan, tidak tahu yang sudah hubung ya, itu akan memulai pembuatan itu dari mana Pak Agus yang jadi masalah. Itu langkah awal yang jadi masalah. Ya, langkah awal itu 99% macam itu. Ya, langkah awal itu yang pertama kita harus mempunyai rancangan dulu. Jadi kita rancang dulu kegiatan kita itu mulainya dari apa gitu kan, rancangannya. Berarti rancangan pertama itu perencanaan gitu kan. Perencanaan itu mulailah dari penjadwalan, administrasi dan sebagainya. Kalau sudah terstruktur ya, sudah terstruktur dan menstrukturnya itu jangan lupa, Bapak Ibu, bukan hanya satu orang, harus ada komunikasi dan kolaborasi. Kalau hanya satu orang, belum tentu pemikiran satu orang itu benar. Nah, itulah yang jadi masalah. Ya. Jadi intinya balik lagi komunikasi dan kolaborasi ini tadi, dan itu bisa difasilitasi melalui komunitas kita. Jadi pembelajaran kita Bapak Ibu ya, sekarang itu boleh difasilitasi oleh komunitas dengan untuk menghadirkan pembelajaran proyek antar mapel. Jadi kedepannya harapan saya kita itu bersama-sama Bapak Ibu berkolaborasi antar mapel. Jadi mungkin satu ketika di bagian subbab ini bisa nih 1 hari full itu kita kolaborasi gitu kan. Pertemuan jam 1 ke 2 mungkin olahraga jam kedua, tapi dia berkesinambungan, saling berhubungan materinya. Semacam kalau di SD itu semacam tematik gitu kan.
Ada lagi mungkin? Masalah aku sambung lagi Pak. Hah? Kita nih Sharing. kamu bingung. Materi aku sekarang misalnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dikaitkan dengan ini apa dia hubungannya? Ini Iya. Dikaitkan dengan program ini kita bisa lihat kembali ke temanya ini, bangunlah jiwa dan raganya, Pak Atan, ya. Jadi jiwa, raga itu kita identik dengan apa namanya pendidikan jasmani gitu kan. Nah, jiwa ini berarti kita bisa terkait tentang mental gitu kan. Mental, masuklah itu nasionalisme itu tadi, Pak Atan. Itu bisa kita hubungkan. Bagaimana tentang apa tadi? Proklamasi. Tentang proklamasi itu tadi, kita bisa mengintegrasikannya dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu tadi. Karena ini kan P5. Bagaimana siswa itu membangun jiwa nasionalismenya melalui proklamasi itu tadi. Misalnya contoh. Ya, contoh. Kalau dalam sejarah itu identiknya mungkin bisa kalau kita terapkan dalam asesmen otentiknya itu bermain peran, Pak Atan. Bermain peran membuat sebuah drama. Iya. Di mana siswa itu mereka merasa mengalami hal yang nyata dari perjuangan detik-detik proklamasi. Contohnya seperti itu, Pak Atan. Dan itu bisa berkolaborasi antar mapel, jangan lupa. Bisa kolaborasi antar mapel, kita lihat dari agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ketika mereka memerankan peran mereka masing-masing ya. Itu bisa masuk. Jadi, saya buat drama berarti yang menilai mata pelajaran saya itu bukan hanya sejarah saja. bisa dari agama, Iya, bisa dari bahasa Indonesia. Bisa dari matematika. Matematika itu melihat dari prosesnya, bagaimana mereka ketika mentok ada suatu permasalahan, bagaimana mereka memecahkan masalah itu dengan nalar kritis mereka. Ya, kita buat ya bagus ya. Kita buat drama ya. Nah, keputusan akhirnya yang dinilai. Keputusan? Yang akhirnya yang diambil yang mana? Ya, jadi keputusan akhirnya ya kita kembali kita contohkan dulu satu mapel dulu Pak Atan ya. Iya. Satu mapel. Kita ambil satu mapel sejarah. Ingat, kita kembali ke ketentuan kurikulum merdeka ini. Anak dengan IQ 70 tidak bisa kita paksakan dia naik IQ menjadi 100. Jadi untuk rubrik penilaiannya itu kita memberikan level-level sesuai potensinya masing-masing. Level belum berkembang sesuai harapan, berkembang mahir. Iya. Tinggal kita tentukan intervalnya. Belum berkembang, intervalnya batas mana sesuai dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi modelnya seperti itu kita. Jadi keputusan akhirnya tuh dari penayangan drama dalam video itu. Ya, yang kita lihat prosesnya, katanya bukan hasil akhirnya gitu kan. Entah hasil akhirnya bagaimana, kita lihat prosesnya. Bagaimana mereka memaknai dari proses pelaksanaan itu. Berarti untuk ulangan bisa juga diambil nilai dari situ ya, dak? Bisa. Misalnya nilai ulangan, jadi tidak perlu kita harus sebutkan tanggal berapa dari peran dia di drama itu. Tahu kurang aktif. Contoh gini ya, contoh seperti ini Pak Atan ya. Kalau Bapak Ibu, kalau dalam pembelajaran PJOK kita bermain sepak bola misal, contoh bermain sepak bola, tidak semuanya dalam 35 siswa itu mereka bisa bermain sepak bola. Iya. Tidak semua mereka mahir, tidak semua mereka bisa nendang bola, tetapi mungkin ada yang dia tidak bisa nendang bola, tapi dia tahu tujuannya bermain bola. Iya. Gitu kan? Dia tahu strategi bermain bola seperti apa. Jadi tugasnya dia apa? Walaupun dia tidak bisa terjun ke lapangan, siswa ini berikan perannya di situ. Peran dia dalam mengelola strategi. Bisa jadi wasit. Iya. Iya. Jadi kita tidak bisa memaksakan potensinya di mana, gitu kan? Contoh kayak belajar kan? Kayak belajar ada auditori, ada visual, ada kinestetik, itu tidak bisa kita ubah. Ya, jadi itu kembali ke siswa itu punya potensi masing-masing. Iya, kita harus masalah penilaian Pak Agus, kan si anak itu kan tidak sama potensinya. Si Amin, dia tidak bisa sepak bola, tapi bisa jadi wasit. Dengan yang bisa main, mana nilainya kira-kira? Nah, makanya rubrik dari penilaian itu, Bapak Ibu ya,
rubrik dari penilaian itu, kita tidak bisa hanya menentukan rubrik tentang keterampilan saja, pengetahuan saja, tetapi setiap siswa itu harus memiliki rubrik dengan 3 aspek yang sama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Ada yang dia misalnya belum berkembang di bagian keterampilan, tapi dia sudah mahir di bagian pengetahuan, dan itu bisa mengimbangi siswa yang hanya mahir di keterampilan. Bang, tadi potong dulu. Jadi ada 3 penilaian itu, nanti di jumlah akhir kan ada jumlah angka. Iya. Berarti misalnya dia tinggi di pengetahuan, keterampilan tidak, tapi kalau jumlah kan tinggi nilai dia. Iya, apalagi kita kan kurikulum merdeka ini tidak lagi terbagi gitu kan, nilai. Diakumulasikan. Tinggi dari siswa tadi ya. Tapi Iya. kalau dijumlahkan kan tinggi juga nilai dia. Iya. Iya kan? Nah itu yang gua anggap itu kan. Karena harapan kita kan bukan hanya keterampilan saja, pengetahuan saja, tetapi kalau bisa 3 aspeknya yang bisa diterapkan oleh siswa Apa tadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi setiap nilai siswa ada 3 aspek itu. Ya. Untuk nilai akhir, jumlahnya tinggal tadi ya. Jadi rubrik dari penilaian kita itu mulai dari level dia belum berkembang sampai dengan mahir gitu kan. Ada di bagian indikatornya itu, indikator pengetahuannya apa yang mau kita ambil, indikator keterampilan apa yang mau diambil, indikator sikapnya apa yang mau diambil, sehingga ditentukanlah dia posisi di mana hasil akhirnya. jadi seorang Messi itu belum tentu besar nilainya dari wasit. Belum tentu. Iya. Belum tentu. Seorang Lionel Messi dalam dia sangat lihai dan sekatan dalam mengolah si kulit bundar dalam lapangan, belum tentu pengetahuannya lebih bagus dari wasitnya. Penjaga lapangan. Iya. Ini Dia unggul di keterampilan, Iya. tapi belum tentu pengetahuannya dia lebih unggul. Bagus lagi bagus. Kan kami kan dapat pilih mau bagus. Berarti kami tidak mengarah ke pilih mau pelajaran kami. Iya. Tapi tetap bisa berkolaborasi. Jadi Tidak pembelajaran proyek itu bukan hanya di P5 saja. Pembelajaran proyek itu disarankan dan diperbolehkan berkolaborasi antar mapel. jalan bisa dengan bahasa dari segi bahasa. Bahasa Indonesia, agama sama penting tidak bisa lepas. Iya. Ya, masuk Pak Haji. Pengetahuan. Ada lagi? Bapak yuk. Duduk Pak Haji. Silakan, gue nih. Kalau misalnya implementasi otentik itu di pelajaran IPA, Oh Pak Haji. dan matematika, fisika, kimia, Ah. kan? Hmm. Pokoknya sama dengan yang proyek yang kami lakukan di sekolah kan, saya lihat kan ada observasi, itu semuanya ada. Iya, sama. Jurnal, Sama. selesai. Sama. Jadi kolaborasi itu tidak mesti harus ini di bidang IPA semua gitu kan. Bisa dia berkolaborasi antar dari bidangnya, bisa menyesuaikan. Jadi sama-sama. Iya. Yang jelas punya peran masing-masing. Punya perannya masing-masing. Oh, jadi guru bahasa Indonesia dia melihat bagian ininya gitu kan. Hanya PPKN dia ngelihat ininya. Jadi sesuai dengan arahan mapelnya masing-masing. Penelitian tentang protein terhadap keong, ada masuk kan? Masuk. Tapi nyambung nggak pelajaran Pak Amin dengan yang keong-keong tadi? Bahasa Inggris ini masalahnya. Masuk. Masuk. Biologi, Jadi kita terus sekarang, apalagi yang mungkin nanti ikut PPG, itu saya lihat, saya sempat intip-intip ini LFS dari rombongan yang baru PPG sekarang, mereka itu sudah diarahkan ke asesmen otentik. Jadi penilaiannya itu di mana siswa itu melakukan hal yang benar-benar dia lakukan, yang nyata, benar-benar ada. Jadi contoh, ya, kalau dalam pembelajaran PJOK, contoh biasanya PJOK itu melihat dari cara dia keterampilan menggiring bola, dibuatlah dengan kun rintangan zigzag gitu kan. Iya, untuk melincahkan. Ya, itu memang apa namanya bagus untuk meningkatkan kelicahan, kemudian juga sangat valid melihat ini, melihat kemampuannya gitu kan. Tapi pertimbangannya bagaimana dengan siswa yang tidak bisa? Pertanyaannya gitu kan, apakah sudah adil? Yang siswa hanya mahir di pengetahuannya saja. Nah makanya kalau dalam permainan sepak bola kita mau ambil cara nendangnya bagaimana, cara giringnya bagaimana, kita buat sebuah modifikasi permainan yang sesungguhnya, tapi dimodifikasi dalam mungkin 3 lawan 3 mungkin gitu kan. Jadi mereka langsung bermain, kelihatan dia nendangnya di batas level seperti itu, menggiringnya di level sekian. Jadi seperti itu kalau dalam pembelajaran PJOK. Nah mungkin itu bisa diterapkan juga dalam pembelajaran yang lain. Nah balik lagi kita Bapak Ibu ya ke tema kita yang tadi. Jadi harapan saya ke depannya Bu Anjas
bisa kita terapkan ya dalam P5. Kemarin saya berkoordinasi dengan Bu Mediana, sebenarnya saya ingin melaksanakan sebuah program itu setiap hari Sabtu atau setiap bulannya pada agenda kita rapat. Siswa itu tidak dipulangkan, tetapi ada kegiatan olahraga. Semacam mereka bermain peran atau sebagainya. Mereka seperti itu. Jadi, cuman pimpinan masih mempertanyakan bagaimana kita mengontrolnya, gitu kan? Dikhawatirkan di situ. Makanya beliau menyarankan bagaimana terapkan dulu yang sederhana saja dulu, di kelas saja dulu, di kelas saya dulu. Nah, khususnya di P5, saya cobakan di P5 karena ini yang paling bisa diterapkan itu adalah di P5 karena komunikasi dan kolaborasi itu benar-benar terjalin dan tujuan dari P5 ya, Bapak Ibu, sesuai dengan prinsip student agency itu tadi, di mana siswa itu menentukan ya dari topik itu mereka mau berperan di mana. Apa yang menjadi kesulitan mereka itu diberikan kesempatan siswa bersuara, memilih bagaimana peran mereka, potensi mereka ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi kita guru ini hanya memfasilitasi, kita tawarkan. Nah, kita topiknya mau apa? Sebenarnya pertanyaan seperti itu. Sebenarnya tidak boleh kita menawarkan topik kita harus seperti ini, tema kita harus seperti ini. Tidak boleh. Kalau mereka sudah buntu, ibu punya ide seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu untuk memancing mereka. Oh, gini saja Bu, ini saja Bu. Jadi sebenarnya harus seperti itu. Jadi ketika misal kita menawarkan sebuah topik, nah, Ibu ada topik seperti ini, kegiatannya seperti, menurut kalian bagaimana? Sanggup tidak kita menjalaninya? Itu sebelum pembelajaran dimulai ya ditawarkan. Iya, ditanya dulu, sanggup tidak kita menjalaninya? Pasti ada pertanyaan nanti, memangnya seperti apa Bu caranya? Minta tolong perjelas ini tentang koordinator dan fasilitator. Iya. Kembali ke P5-nya, Pak Jas ya. Jadi koordinator itu adalah yang mengkoordinir keterjalanannya proses dan hasil dari proyek, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil. Koordinator berarti dia mengajak semua berkolaborasi. Bukan berarti koordinator itu dia bergerak sendiri. Ya, koordinator tidak bergerak sendiri. Jadi yang bergerak itu seluruhnya dengan fasilitator yang dilibatkan dalam mengajar situ. Mulai dari perencanaan. Perencanaan kita seperti apa? Itu harus berkolaborasi dengan fasilitator. Nah, ketika sudah terjalin komunikasi dan kolaborasi, dibuatlah draft kegiatannya, pertemuan sekian sampai dengan sekian yang sudah disepakati. Jadi bukan berarti fasilitator itu guru nanya, misal di koordinatornya, kita hari ini mau belajar apa? Itu tidak ada lagi harusnya pertanyaan itu. Karena sudah harus ada di perencanaan. Karena tahap perencanaan itu sudah harus kita rangkum di berapa pertemuan. Kita perencanaannya mau berapa pertemuan misal. Pertemuan satu, pertemuan kedua. Berarti pertemuan ketiga, tidak ada lagi yang mau tanya-menanya, kita mau pertemuannya apa ini? Tidak ada lagi, karena perencanaan sudah ada pertemuan satu dan pertemuan kedua. Itu, jadi sudah harus disepakati bersama. Jadi itu disepakati bersama ya, Bapak Ibu. Seperti itu, Bang Jas. Berarti P5 ini di awal koordinator fasilitator kumpul bersama. Harusnya. Buat perencanaan dulu, sesat, barulah ke lapangan masing-masing. Iya. Ini kalau kita berbicara masalah koordinator dan fasilitator tadi, terus kita kan di P5 ini untuk masalah pemberian nilai atau yang menginput nilai di rapor kan biasanya koordinator masing-masing. Nah, terus yang memberikan nilai akhir pada anak dalam proses P5 itu koordinator atau berdasarkan koordinator meminta keterangan dari fasilitator seperti itu. Ya, kalau masalah input itu bisa saja siapa koordinator atau mau kolaborasi dengan fasilitator, masalah inputnya itu kan, masalah input di ininya. Tapi masalah menentukan hasil akhir, ya, masalah menentukan hasil akhir itu bukan wewenang satu orang.
bukan wewenang koordinator, bukan wewenang salah satu fasilitator, tapi hasil keputusan bersama berdasarkan proses yang dijalani oleh siswa melalui kegiatan P5 itu. Ya, memang seharusnya seperti itu ya Pak. Ya, tapi ini berdasarkan sudah beberapa kali berjalan, karena saya sebagai fasilitator memang pada saat praktek, karena itu kami ikut menilai. Tapi untuk yang nilai yang mau diinput, saya belum pernah Pak Agus ditanyakan, oh anak ini bagaimana ibu yang lipat, anak ini bagaimana ibu yang lipat, tahu-tahunya sudah ada nilainya berkembang ini kurang benar. Berarti itu masuk evaluasi kita gitu kan. Iya. Jadi kedepannya kita harus meluruskan yang belum lurus. Iya. Berarti di awal kumpul, akhir nanti kumpul lagi. Iya, harus ada evaluasinya sehingga kedepannya ketika kita melaksanakan P5 dengan kelas yang lain, kita sudah ada tindak lanjutnya dari kekurangan-kekurangan di kelas sebelumnya. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Cukup dulu. Cukup ya? Ya. Jadi itu saja Bapak Ibu presentasi dari saya terkait dari program My Sport My Health with Swansaka Cindo ini. Jadi untuk membangun mindset ya, daya pikir kita bersama, tidak hanya siswa tetapi dengan guru berpikir bahwa olahraga kita ini untuk kesehatan kita, gitu kan? Kepentingannya, dan jangan lupa untuk mengintegrasikan nilai-nilai dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ya itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.